Tidak boleh saja. Tentukan saja. Kapan jadi mana perannya? Ya saya lihat nanti perannya. Tidak lihat siapa menang. Ya, tidak jadi kamposo ini pare-pare. Masih ingat di benak kalian seorang ASN Bekasi 8,6 miliar? Masih ingat kan di Bekasi? Inilah hebatnya netizen Indonesia, biar tahu kalian. Perbuatan yang dilakukan si ibu ASN itu kan hanya perbuatan melakukan tindakan intoleransi terhadap tetangganya. Tapi yang jadi sorotan para netizen itu harta kekayaannya. Hati-hati kalau sudah berhadapan dengan netizen. Sekali bikin rujak orang itu menggilingnya itu nggak tanggung-tanggung. Iya betul. Ngeri netizen Indonesia ini. Istilahnya menembak, ditembak bapaknya yang mati mamanya. Gimana-mana itu nanti pelurunya itu, biar tahu kalian. Ya, jadi gitu ya. Jadi bisa dikatakan ya, itu adalah tindakan yang memang betul-betul brutal lah aku bilang. Tapi tahu enggak kalian, ternyata di Pare-Pare tindakan penolakan dan juga penutupan sebuah sekolah swasta Kristen di Pare-Pare, Sulawesi Selatan, ternyata inisiatornya adalah seorang ASN. ASN namanya si Fahru. Siapa namanya itu kalau nggak salah itu? Nggak penting sama aku ingat namanya. Fahri Nusantara namanya. Tidak boleh saja. Tentukan saja. Kapan jadi mana perannya? Ya saya lihat nanti perannya. Tidak lihat siapa menang. Ya, tidak jadi kamposo ini pare-pare. Apa? Saya ini ketua PIC. Saya cukup mendapat 10 nama, 1000 lantas akan turun di sini. Ya, Fahri Nusantara ini orang, ya jujur aja, aku mau soroti dulu beberapa poin yang disampaikannya ya di dalam pertemuan dia dengan beberapa orang di sana. Ya, yang pertama, ini orang manusia nggak punya otak, kalau ku bilang. Coba bayangkan, ya, dia itu adalah seorang aparatur sipil negara, ya. Seorang aparatur sipil negara, ketika dia diambil sumpah, dia dia bersedia untuk setia terhadap Undang-Undang Dasar 45 dan juga dengan Pancasila, ya. Jadi sekarang yang jadi pertanyaannya, ya, kenapa kau nekat menabuh genderang perang di tengah-tengah masyarakat Kota Pare-Pare? Ya, ada ajakan dari kau mengajak massa di sana untuk melakukan penyerangan, untuk melakukan perang, ya. Dan kau katakan apa? Kalau perlu Pare-Pare ini kita bikin seperti Poso. Nggak punya otak kau, nggak punya otak. Ya, kau tuh nggak punya hati, nggak punya nurani. Makanya kau seenakmu aja ngomong. Ya. Sekarang begini, ini jadi pusat perhatian ya Bapak, ya, Bapak Kapolri, Bapak Presiden Joko Widodo, dan Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Tolong Pak, orang ini yang namanya Fahri Nusantara ini harus ditangkap sekarang juga. Karena apa? Karena dia sudah melakukan tindakan-tindakan yang menyesatkan, tindakan-tindakan yang mengarahkan orang untuk mati konyol. Ya. Dia berencana ya akan merubah Kota Pare-Pare seperti Poso. Bagi yang nggak tahu ya, beberapa tahun yang lalu ada kerusuhan ya, kerusuhan yang didasarkan oleh agama ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah kerusuhan yang paling mengerikan. Akibat kerusuhan ini,
banyak korban jiwa berjatuhan dari masing-masing kelompok. Hal tersebut mendorong kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian guna mengakhiri perpecahan yang berkelanjutan. Salah satu usaha perdamaian yang efektif ialah Deklarasi Damai Malino I pada bulan Desember tahun 2001 yang merupakan inisiatif dari Pendeta Ato Bondo. Beliau menghubungi SBY selaku Menteri Koordinasi Politik dan juga Keamanan pada saat itu, Yusuf Kala sebagai Menteri Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat, dan juga Menteri Pertahanan yaitu Abdul Jalil. Inisiatif tersebut diterima baik dan segera ditindaklanjuti dengan ditunjuknya Yusuf Kala sebagai pemimpin mediator di Poso. Dalam proses penanganannya, pemerintahan pusat berperan sebagai fasilitator dan juga mediator dalam usaha dilakukannya perdamaian di Poso. Kemudian, diadakanlah pertemuan pada tanggal 18 Desember hingga 20 Desember tahun 2001. Pertemuan ini diadakan sekaligus untuk melaksanakan mediasi antar kedua belah pihak yang bertikai. Pertemuan ini diadakan di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dan diikuti oleh peserta dari kelompok M dan juga kelompok K, masing-masing 25 peserta sebagai mediator. Dan hasil dari pertemuan ini membuahkan sebuah kesepakatan untuk mengakhiri konflik dan juga bekerja sama dalam menjaga perdamaian di Poso. Itu dia kisah mengenai konflik yang terjadi di Poso pada saat itu. Melalui rentetan peristiwa yang terjadi, kita dapat menyadari bahwa persoalan mengenai etnisitas dan juga agama di Indonesia. Jadi ini manusia ingin membuat kota Parepare sama seperti Poso. Kalian orang Parepare, kalian warga Parepare, kalau memang kalian memang turut apa kata manusia yang satu ini, memang betul kalian menginginkan kehancuran bangsa ini. Ini dengan bangganya kau bilang ke aku, ketua FPI, ketua FPI, ketua FPI. Begitu kau telepon nanti langsung Laskar 1000 turun. Sekarang jangan cuma disuruh turun, ya. Kalau bisa dikasih konsumsinya. Kalau bisa nanti saya yang maju di depan memimpin perang. Siapa kali kau? Matanya ini. Sekarang begini, ya. Ini hati-hati, ya, perkataanmu ini sudah direkam, ya, oleh tim cyber yang ada di kepolisian. Karena apa? Kami bergerak, semua YouTuber yang ada, ya, di dalam barisan pembelanya Joko Widodo itu bersepakat untuk memviralkan kau, biar tahu kau. Biar sekalian kau terkenal. Heran aku ngelihat. Ini Bapak tolonglah dulu Pak, ya, kalau untuk kedepannya ini jadi evaluasi lah untuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Tolonglah orang-orang yang akan menjadi PNS, menjadi ASN, diberikan tes wawasan kebangsaan. Ya, coba bayangkan kalian, seorang ASN, dia mengaku dengan bangganya ketua FPI. Padahal kita tahu bahwasanya FPI adalah organisasi terlarang, ya, yang yang sudah dilarang keberadaannya di Indonesia, ya. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya ini mengedukasi kita semua dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita harus belajar dari masa lalu ya teman-teman ya, peristiwa-peristiwa yang pahit di masa lalu itu kita berharapnya jangan sampai terjadi lagi. Jadi jangan hanya karena satu oknum itu bisa membuat dampak negatif, dampak yang buruk bagi negara kita ini. Nah, seperti apa yang disampaikan tadi di video itu, bahwa memang oknum ASN ini tidak mengerti sama sekali tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena sebenarnya teman-teman ya, oknum-oknum ASN atau
para ASN itu seharusnya mereka paham itu ya, dan mereka harus bersifat nasionalis. Nah, karena pada saat mereka dilantik sebagai anggota ASN atau aparatur sipil negara, maka mereka bersumpah ya untuk tetap setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu bagaimana kita lihat oknum ASN itu bisa menyerukan untuk berperang dengan orang yang berbeda keyakinan atau dengan kelompok yang berbeda keyakinan dengan dia. Nah, itu artinya dia melanggar sumpahnya sendiri, teman-teman ya. Jadi bukan hanya satu oknum ini ya, karena kemarin di beberapa waktu yang lalu ibu-ibu yang lagi viral dan itu juga salah satu oknum ASN mencoba membubarkan ibadah atau doa di dalam rumah orang Kristen sendiri. Padahal itu bukan ibadah umum atau ibadah raya yang biasanya dilakukan oleh orang Kristen pada hari Minggu. Nah, intinya teman-teman bahwa kita berharap kepada pihak penegak hukumnya supaya segera memproses orang ini, oknum ASN ini secara hukumnya, supaya jangan sampai terjadi seperti apa yang dia sampaikan itu. Dampak paling buruk menurut saya kalau terjadi hal yang sama seperti yang terjadi di Poso pada kala itu. Nah, teman-teman, kita berharap kita tetap bersatu dan kita lawan kaum intoleran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.